Aduh, saya sudah kangen dengan ibu-ibu. Ibu-ibu pasti kangen juga sama saya kan? Ya, terbatas dengan corona. Baiklah, ibu-ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menantang.
siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau pimpin kebaktian kami ini ya Bapa. Engkau sempurnakan ya Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga-keluarga kami yang lainnya ya Tuhan. Biar kiranya kalau pada saat ini, pada siang hari ini, kami ibu-ibu yang sedang mengalami kesusahan, mengalami penyakit, mengalami apa saja Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami kepadamu. Haleluya, amin. Ibu-ibu, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik pada tahun 2020. Masa pandeminya, saya bersyukur dan terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Ya, di samping saya mendapatkan bansos dan juga dari gereja setempat. Mana anak-anak juga lagi menganggur, saya juga bingung, tapi Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami. Saya tidak dapat berbuat apa-apa karena begitu baiknya Tuhan terhadap kami. Ibu-ibu, mari kita semua menyanyikan lagu Semua Baik, Semua Baik. Lagu ini menguatkan kami dan bagi ibu-ibu menjadi kekuatan kita semua.
Selamat siang, ibu-ibu. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat saya. Karena Dia telah memelihara di dalam kehidupan saya. Pada sepanjang tahun 2020, saya diberikan kekuatan, kesehatan, baik jasmani kami maupun rohani kami. Walaupun secara online, tapi kami tetap sukacita. Puji nama Tuhan. Pada tahun 2021 tahun ini, kami berdoa supaya corona cepat berlalu. Sehingga kita bisa berbakti bersama ibu-ibu, memuji dan membesarkan di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus pada siang ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya di tahun 2020. Tepatnya di bulan April dan Mei. Di bulan April, Tuhan izinkan ibu saya itu sakit. Ibu saya sakit selama 1 bulan 3 minggu. Selama ibu saya sakit, saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau masih memberi kesempatan ibu saya untuk menjalani kehidupan ini, beri kesembuhan Tuhan buat ibu saya. Tapi seandainya Engkau lebih sayang ibu saya, Tuhan, saya ingin ibu saya meninggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ibu-ibu, Tuhan dengar doa saya. Di awal bulan Mei, ibu saya terima Tuhan Yesus melalui hambanya. Setelah itu, saya selalu ajak doa tiap malam. Saya pegang tangannya, saya berdoa dengan bantuan hamba-hambanya, mendoakan ibu saya. Tepatnya di tanggal 31 Mei, hari Minggu jam 1 siang, ibu saya dipanggil Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ibu saya meninggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena biasanya dalam keluarga, ibu-ibu, keluarga saya banyak yang muslim ibu-ibu. Biasanya kalau ada yang meninggal, di situ mereka membacakan surat-surat Al-Quran. Tapi pada waktu ibu saya meninggal, tidak ada satupun ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan di rumah kami. Hanya pas ibu saya disolatkan. Disitulah saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa saya. Bahwa saya yakin dan percaya ibu saya sekarang sudah damai bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih buat doa-doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga ibu-ibu Jemaat Antioquia. Biarlah doa-doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan ibu-ibu semuanya, Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan saudara-saudara semua. Terima kasih. Saya juga mohon bantuan doa buat keluarga kami, biar kami bisa lebih baik lagi ke depannya dalam iring akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Demikianlah kesaksian kami. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian dari ibu-ibu. Dan kita masih mau mendengarkan lagi kesaksian dari beberapa ibu-ibu. Mari ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang lainnya, mari kita akan mengangkat lagu puji-pujian ini yang mana bisa menguatkan iman kita. Mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
Tuhan Yesus kepada saya dan keluarga saya. Di tahun 2020 saya mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu sakit yang mana mengkhawatirkan saya. Dan saya mohon nama Tuhan, Tuhan berikanlah kesembuhan pada saya dan pulihkanlah saya. Ternyata sampai sekarang juga saya mendapatkan kesehatan sampai sekarang. Dan saya ingin memohon kepada Tuhan, berikanlah kesehatan pada saya kembali pada tahun 2021 ini. Dan saya juga mohon diberkati selalu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Ibu-Ibu KWN Turkiya yang dikasih Tuhan Yesus. Senang rasanya bertemu kembali lewat ibadah online ini. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya dapat menyampaikan kesaksian yang Tuhan begitu baik sudah menolong kami di sepanjang tahun 2020 kemarin. Dimana Tuhan Yesus baik. Kalau saya percaya setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kalau kita tetap berharap, tetap percaya perlindungan kita, bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong. Begitupun dengan keadaan kami di sini. Kalau tahun 2020 kemarin kami boleh dapat melewati setiap tantangan, ujian, dan cobaan yang Tuhan sudah izinkan di kehidupan kami, tetapi kami bersyukur kami boleh dapat melewati itu karena saya tahu dan saya percaya kalau semua itu Tuhan mampukan, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar dan ajaib, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya memberikan kami apa yang kami butuhkan di dalam keperluan kami di sepanjang tahun 2020 kemarin. Karena selain pandemi, suami saya juga mengalami kecelakaan yang mengharuskan dia beristirahat di rumah. Sedangkan selama masa pandemi itu dia juga tidak punya pekerjaan, tetapi Tuhan baik, Tuhan telah menolong, Tuhan telah pelihara kami. Bahkan sampai pada hari ini saya percaya kalau kami masih boleh ada, kami boleh memasuki tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan di saat-saat terberat kehidupan kami di tahun 2020 kemarin, kami hanya percaya Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami. Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Sebab firman Tuhan berkata, sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan dan biarkan kami sendiri anak-anaknya yang berharap kepadanya. Saya percaya semua Tuhan mampukan kami dapat melewati setiap pergumulan kami, masalah hidup kami. Tuhan beri jawaban, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan buat kami sekeluarga di sini. Terima kasih Ibu-Ibu, saya percaya kalau Tuhan boleh adakan kita semua sampai hari ini, Tuhan mau biarlah kita tetap terus berharap, percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan selalu dan selalu buat kami anak-anaknya yang berharap. Dan biarlah di tahun 2021 ini kami boleh tetap terus setia di dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat siang Ibu-Ibu. Hari ini saya ingin bersaksi di mana pada saat menjelang-jelangnya Corona di bulan Maret, pada saat itu saya lagi urus anak saya untuk lomba renang. Kejadiannya itu saya lagi naik motor, ada anak kecil lagi belajar motor, motong saya dari kanan, ambil langsung potong ke kiri. Di situ saya sangat kaget dan saya ambil potong lagi ke kanan. Akhirnya sebelah kanan saya ini rusak. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Di saat saya mengalaminya, dari saya jatuh berdarah-darah,
saat ini saya bisa hadir di tengah-tengah saudara, tengah ibu-ibu, betapa Tuhan itu baik. Kalau memang pada saat ini juga mungkin ibu-ibu ada yang mengalami sesuatu masalah, suatu penderitaan, percobaan, jangan khawatir. Karena pada saat itu saya mengalami luka yang sangat luar biasa. Saya hanya percaya, Tuhan, hidup saya ini, biarlah Kau yang menentukan. Tuhan, biarlah hidup saya ini bisa menjadi cerminan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Akhirnya Tuhan berkata, dan Tuhan menjawab. Akhirnya yang tangan saya ini bengkok, tapi saat ini sudah agak mending pulih. Dari kecelakaan saya itu, tadinya saya juga udah trauma untuk main motor, tapi keadaan berkata lain, karena saya harus bisa mandiri. Saya nggak mau mengharapkan bantuan orang lain, terutama suami ya. Karena kalau keperluan anak, kalau kita sama-sama sibuk, dikit-dikit online, dikit-dikit tahu sendiri sekarang ini udah pandemi, untuk biaya hidup aja udah, aduh Tuhan juga udah tolong, Tuhan sudah bantu. Sampai saat ini benar-benar orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar dipelihara. Itu Tuhan begitu baik, sesuai dengan lagunya, begitu mukjizat itu pasti nyata. Ibu-ibu mungkin pada saat ini ibu mengalami suatu penderitaan, biar kiranya kita selalu mengharap, biarlah kita, hati kita, pikiran kita selalu mengharap bahwa Tuhan itu baik, mukjizat itu nyata. Dan saya merasakan itu ibu-ibu. Sampai detik ini pun ibu-ibu melihat saya dari streaming, itu saya di sini tuh sangat luar biasa. Berarti Tuhan masih percaya sama saya untuk memuji besarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di siang hari ini. Demikian kesaksian saya ibu-ibu. Biar kiranya kesaksian ini menjadi kekuatan dan menjadi suatu pegangan bahwa saya tidak boleh lemah, saya tidak boleh cengeng. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya cengeng, tidak ingin anak-anaknya menjadi lemah. Tapi justru dengan masalah kita harus semakin kuat dan semakin kuat, karena Tuhan itu selalu ada di hati kita masing-masing. Demikian kesaksian saya ibu-ibu pada siang hari ini. Terima kasih. Hampir terhilang tujuan.
membenarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan-Nya menjadi kekuatan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang mendengarkan menjadi kuat dan pulang membawa berkat yang Tuhan berikan. Mari ibu-ibu kita naikkan pujian ini. Mari menikmati pribadimu Tuhan. Pribadimu Tuhan, seperti
Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di tahun 2021. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertemu sekalipun melalui online. Ibu-ibu, kalau saya mendapat SMS yang mengatakan, Tante minggu depan bawa firman Tuhan. Tapi pakai tema ya. Dan temanya ialah betapa mulia dan berharga kita di mata Tuhan. Saya kaget karena hampir setiap hari saya perkatakan ayat firman Tuhan ini. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena setiap saya perkatakan firman Tuhan ini, saya mendapat sukacita, mendapat kekuatan baru. Ya, seperti ibu-ibu tahu, rasanya di dunia ini kalau sudah tua, udah nggak berharga. Ya, jadi ayat ini mengatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi saya kembali ingat, oh masih berharga di mata Tuhan ya. Sebab itu saya berikan tema yang baru juga bahwa orang percaya istimewa dan berharga. Jadi kita ini istimewa, kita ini berharga. Mari kita buka ayatnya yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Oleh karena engkau ya, berharga dan mulia di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita ini berharga, kita ini mulia. Sebab itu Tuhan mengasihi kita. Kita ini orangnya istimewa ya, di mata Tuhan ya, di pemandangannya kita ini sangat istimewa. Dan kita bersyukur ya. Mengapa kita disebut istimewa? Karena kalau kita buka dalam Yohanes 15 ayat 16a, di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, bahkan dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita benar-benar istimewa di hadapan Tuhan, benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang pilih kita, khusus ya Tuhan memilih kita. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bangga sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini istimewa di pemandangannya. Ya, Efesus 1, kita buka Efesus 1 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan di sini, ya, tadi supaya kita kudus di hadapannya, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu kita akan lahir dan Tuhan sudah pilih kita yang menjadi anaknya. Ya, sebagai orang-orang percaya, kita semua itu adalah pilihan Tuhan. Puji Tuhan ya Ibu. Jadi dikatakan supaya Tuhan pilih supaya kita dipindahkan dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita ini istimewa dan berharga. Kita ini sangat dikasihi Tuhan ya. Karena Tuhan telah menebus hidup kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi Tuhan telah memilih kita dengan pertimbangan khusus ya. Jadi kita ini spesial, istimewa di hadapan Tuhan.
Jadi ibu-ibu, saudara yang kasih, kita jangan ragu lagi ya dalam mengikut Tuhan. Karena kita ini pilihan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita kadang lemah dan kadang dikalahkan oleh rasa kekhawatiran. Tetapi mari kita belajar melawan kekhawatiran dengan janji dan kebenaran Tuhan. Karena dikatakan dalam Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kita adalah ciptaannya, ya, ciptaannya yang sudah dipilih Tuhan, dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, itulah ibu-ibu ayat firman Tuhan yang saya bawakan, bahwa ayat ini menjadi rema dalam hidup kita. Biar ibu-ibu juga mau pegang ayat ini menjadi rema bagi kita. Ini sangat berharga ya, di hadapan Tuhan, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan dikatakan kita mulia, sebab itu aku mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi kita. Ada apapun yang kita alami, tapi Tuhan mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya juga diminta untuk kesaksian, dan saya mau bersaksi sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, tahun 2020. Waktu itu seperti ibu-ibu tahu, saya ini masih mengurus suami yang sakit. Dan pada suatu malam, kira-kira jam 10:30, suami saya mau ke WC ya. Dan dia itu mau buang air besar. Saya sendiri ya ibu-ibu, karena semua udah tidur, udah 10:30. Jadi saya nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Sedang suami saya itu, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa, mesti ditolong ya. Jadi saya dengan tenaga saya sendiri, saya mesti tolong dia. Ya, waktu itu kita udah mulai mau ketiduran, jadi udah mulai nggak enak ya waktu malam itu. Nah, di kamar mandi itu ada tempat yang basah dan tempat yang kering. Karena saya mau buru-buru ambil handuk di tempat yang basah, saya lupa, saya cepat-cepat, lalu saya kepleset, saya jatuh, dan kepala saya terbentur ke tembok. Nah, waktu itu saya nggak ada siapa-siapa ya. Kalau saya teriak juga nggak ada yang dengar, karena tempat itu kayak di dalam kamar ya, WC-nya di dalam kamar juga. Nah, saya nggak tahu bagaimana, karena waktu saya terbentur kepala saya kuping saya langsung berdengung gitu ya, dan saya agak pusing. Saya mau minta tolong sama suami, dia nggak bisa berdiri. Jadi cuma lihat, saya bingung mau pegang apa, mau berdiri bagaimana. Saya ingat Tuhan, saya panggil Tuhan, tolong saya nggak bisa lagi berdiri ya, saya udah pusing. Bagaimana ini, saya mesti urus suami ya. Tapi puji Tuhan, ya firman Tuhan katakan, Tuhan sudah kirim malaikat untuk menjaga kita. Dan saya tahu ada malaikat yang menolong saya, sehingga saya bisa berdiri, ya, saya bisa bantu suami saya, sekalipun saya sendiri udah basah, saya beresin dulu suami, semuanya beres, baru pindah ke tempat tidur. Sudah itu saya udah beresin dia, lalu saya sendiri beresin diri saya. Ya, malam itu saya pikir saya nggak bisa, saya udah mau sakit, keterusan sakit ini. Karena saya jatuh 2 kali, saya mau coba berdiri, saya jatuh lagi ya. Jadi 2 kali saya jatuh. Dan setelah selesai ya, urus suami udah beres, saya beresin diri saya sendiri, semuanya udah beres. Lalu saya bilang sama suami saya, kamu tidur, saya udah lagi pusing karena jatuh, dan saya tidur. Saya ingat, karena saya punya ipar, dia jatuh di kamar mandi sampai dia sakit,
nggak bisa bangun lagi, kakinya retak, ya, tulangnya retak di kaki. Kendati dia nggak jatuh biasa, boleh dikata sendirian, tapi dia sampai sakit 1 tahun dan saya yang ngerawat waktu itu, dan dia meninggal. Dan rata-rata yang saya tahu, orang kalau udah tua sampai jatuh di kamar mandi, wah itu bisa keterusan. Tapi saya pegang firman Tuhan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Kita dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan saya ingat firman Tuhan, Tuhan engkau mengasihi aku. Aku berharga di matamu Tuhan. Dan Tuhan menolong saya. Puji Tuhan, saya malam itu bisa tidur. Dan waktu pagi bangun, saya bangun seperti biasa. Nggak ada rasa sakit. Memang agak pusing saya waktu itu. Udah besoknya itu mulai agak-agak pusing, tapi saya bisa rawat suami seperti biasa, dan puji Tuhan saya bisa jalan, bisa apa, semuanya normal, nggak ada bekas jatuh gitu ya. Dan puji Tuhan, waktu itu saya coba telepon Ibu Hetty dan saya tanya, kalau obat pusing apa ya? Saya jatuh di kamar mandi, saya punya obat pusing, saya bilang. Saya bilang obatnya itu, waktu itu dari dokter Hetty juga, waktu saya vertigo. Dia bilang coba aja minum itu. Dan saya coba minum obat itu, saya sembuh. Sampai sekarang saya sembuh, dan waktu itu malam-malam saya pegang kepala saya sakit ya karena jatuh. Tapi sesudah itu hilang sakitnya, sampai sekarang saya tidak merasa sakit lagi, dan puji Tuhan. Itulah ayat firman Tuhan yang saya perkatakan tiap hari. Jadi kalau saya di SMS temanya Tante bawa firman, tapi temanya betapa mulia dan berharga kita di mata Tuhan. Saya langsung, wah, itu ayat yang saya pakai. Jadi sejak saya jatuh itu, hampir tiap hari saya perkatakan, Tuhan, saya ini berharga di matamu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang sudah pilih kita. Tuhan tidak pernah menyesal. Tuhan tidak pernah salah memilih ya. Jadi kita anak-anak Tuhan. Kita semua orang-orang yang istimewa, orang yang berharga di mata Tuhan, dan biar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan ibu-ibu, inilah kesaksian saya, firman Tuhan yang saya sudah bawakan, biar ini menjadi rema juga bagi ibu-ibu, dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian dari ibu-ibu. Terutama kita telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita. Kita akan akhiri ibadah kita, ibu-ibu, pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah, ibu-ibu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan yang indah yang kami boleh berikan kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun dengan online, tapi kami percaya kami boleh mendapatkan berkat daripadamu, terlebih Tuhan yang membawakan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini, kalau kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau berkati tiap ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu, di mana mereka berada, Engkau berkati mereka Tuhan. Terlebih yang bawa firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Terlebih pada hari ini yang melayani memuji Tuhan dan pemain-pemain musik semuanya, Tuhan boleh pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh menuruti akan firman-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ya dan amin, Engkau yang setia, yang selalu memimpin dan menolong kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini yang kami boleh berikan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati tiap rumah tangga, keluarga di mana mereka berada. Engkau berkati, cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih, dalam kekurangan Engkau berkati mereka juga. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini yang kami boleh berikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami udah puaskan doa kami. Haleluya. Amin.